Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor NPM 257820037. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek desain basis data saya yang berjudul Sistem Informasi Bengkel. Yang dimana tujuan dari proyek ini adalah merancang skema database yang efisien dan terorganisir untuk mendukung operasional harian sebuah di bengkel. Jadi pada tahap pertama ini, dalam perancangan ini adalah Unmoralized From atau disingkat UNF. Di sini kita melihat data mentah dalam satu tabel besar yang mengandung grup berulang, yang masih mengandung grup berulang atau repeating group, yaitu grup berulang. Nih, tanggal service. Lalu di sini coba kita perhatikan pada kolom detail part. Untuk nota N001 ini, di sana terdapat dua item, yaitu only cell, dan filter. Dalam satu sel yang sama, kondisi ini tentu tidak efisien dan sulit diolah oleh sistem komputer karena datanya belum terstruktur dengan baik. Oke. Di sini untuk mengatasi masalah di tahap UNF, kita masuk ke 1NF atau satu normal form. Baik, di sini prinsip utamanya adalah menghilangkan grup berulang sehingga setiap atribut hanya memiliki satu nilai tunggal. Satu nilai tunggal seperti ini, only cell, filter, kampas rem, lalu jumlahnya 111. Di sini dia tidak akan seperti tadi, seperti pada UNF. Di sini kita menghilangkan grup berulang sehingga setiap atribut hanya memiliki satu nilai tunggal atau atomic value. Seperti yang bisa dilihat pada tabel N001 tadi, yang sekarang ini dipecah menjadi dua baris yang berbeda untuk mengakomodasi dua jenis suku cadang yang dibeli. Jadi dia dipisah atau dipecah, tidak dijadi satukan, gunanya untuk mempermudah dua jenis suku cadang yang dibeli. Sekarang setiap sel dalam tabel ini bersifat atomik dan siap untuk tahap normalisasi berikutnya. Oke. Pada 2NF atau 2 normal form, di tahap ini kita mulai memisahkan tabel berdasarkan ketergantungan fungsional terhadap primary key-nya masing-masing. Saya membagi data menjadi 4 tabel utama. Yang pertama ada tabel pelanggan, tabel mekanik, tabel transaksi service, dan yang terakhir tabel detail part service. Yang pertama, tabel pelanggan ini berfungsi untuk khusus menyimpan data identitas pelanggan. Seperti nih, nama Dimas, alamatnya di Jakarta. Yang kedua, tabel mekanik. Ini menyimpan informasi mekanik dan keahlian mereka. Contohnya seperti nama mekanik Agus, keahliannya itu di bidang mesin.
Lalu yang ketiga ada table transaksi service yang berfungsi sebagai header transaksi yang mencatat tanggal dan nomor polisi kendaraan seperti plat B2578 dan juga ID mekanik ID Mac ini ID-nya, yaitu yang keempat dan terakhir table detail part service yang berfungsi sebagai untuk mencatat penggunaan suku cadang pada setiap nota transaksi seperti kode part 401 jumlahnya 1. Dengan ini kita sudah menghilangkan ketergantungan parsial. Oke. Lanjut, di sini kita masuk ke 3NF atau 3 normal form. Pada tahap akhir normalisasi 3NF ini, tujuannya adalah menghilangkan redundansi transitif. Di sini saya memisahkan tabel suku cadang sebagai tabel master yang menyimpan harga dan stok. Ini harganya 300 dan 25.000 contohnya ya kan. Serta tabel kendaraan yang menyimpan detail tipe dan tahun produksi kendaraan. Contohnya Avanza, mobil Avanza di sini tahun 2022 dan tipenya PL01. Dengan selesainya tahap 3NF ini, data telah terdistribusi ke entitas masing-masing tanpa adanya duplikasi data yang tidak perlu. Tanpa redundansi transitif. Lalu di sini saya udah membuat tabel IRD-nya. Nah, di sini inilah visualisasi akhir dalam bentuk IRD. Di sini kita bisa melihat hubungan antar entitas menggunakan standar Oracle atau SQL. Yang pertama ada pelanggan memiliki relasi one to many dengan kendaraan. Lalu mekanik dan kendaraan terhubung ke transaksi service. Ini mekanik, jadi dia terhubung pada transaksi service. Lalu transaksi tersebut dirinci melalui perantara detail part service yang terhubung ke master suku cadang. Jadi simbol T menunjukkan one. Simbol T menunjukkan one. Simbol kaki simbol kaki 3 ini menunjukkan many. Skema ini menjamin integritas data tetap terjaga saat terjadi proses input, update maupun delete. Jadi simbol 1 ini itu artinya one dan simbol kaki 3 ini berarti banyaknya many. One to many. Jika digabungin akan menjadi one to many. Oke. Demikianlah presentasi mengenai desain basis data sistem informasi bengkel saya. Kesimpulannya yaitu, melalui proses normalisasi yang tepat, kita dapat membangun sistem yang handal dan minim kesalahan data. Sekian, saya Dimas Ewananda mengucapkan terima kasih.